Selamat datang di podcast Kualisem 7. Oke, ini semangat banget karena kita bakal ngobrol bareng Universitas Padjadjaran. Oke, udah bareng sama Mas Endu dari Ilmu Komunikasi Unpad. Sampurasun. Beda ya, kalau Unpad tuh beda. Tahu nih artinya Sampurasun. Apa tuh? Ya, jadi kalau misalkan di Unpad, nggak di Unpad sih, kalau di tanah Sunda itu kita tuh punya sapaan tersendiri, sapaan kayak khas yang ada di Sunda itu namanya Sampurasun. Sampurasun. Nah, kalau misalkan yang jawab bukan Sampurasun, Den. Yang jawab tuh bilangnya Rampes. Oh. Ulang-ulang ya. Sampurasun. Rampes. Yes. Udah kayak Unpad nih, udah kayak Unpad. Ada juga Mas Fai dari Kimia Unpad. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Velasuf. Aku juga maba di sini. Sampurasun semuanya. Oke, Rampes. Mantap. Suaranya khas banget ya Mas Fai. Nah, oke, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng universitas yang sering hilang-hilangan nih. Hilang-hilangan kenapa nih, Zen? Petak Unpad. Aduh, lucu juga. Oke, bercanda. Unpad tuh universitas paling unyul loh, Zen. Kenapa tuh? Unspad. Unpad. Boleh kita. Oke, tapi langsung aja deh bahas tentang universitas nih. Nanti nggak selesai sampai maghrib. Oke, boleh. Buat Mas Fai nih, Oke. gimana rasanya kuliah online kimia di Unpad? Oke, jadi terlepas dari banyaknya problematika kuliah online di Unpad itu menurut aku susah banget. Soalnya kenapa? Kalau kimia itu kan untuk memahami suatu konsep itu perlu adanya yang namanya praktikum. Bener gak? Bener kan ya? Bener. Nah, saat online ini yang namanya praktikum itu gak ada tuh kan ya. Malah yang praktikum itu asdosnya kita harus lihat YouTube. Jadi apa sih itu praktikum? Jadi sama sekali belum megang praktikum sama sekali aku. Jadi gak paham yang namanya konsep. Kalau misalnya, tapi di luar itu semua itu emang buat kebaikan kita semua kan, buat menghindari adanya COVID-19 gitu kan ya. Oke. Nah, kalau Mas Endu nih yang udah pernah Iya. offline Gimana? di Unpad, gimana tuh? Offline di Unpad. Kuliah offline di Unpad rasanya seru banget dong. Kenapa emang tuh? Ya, kenapa ya? Banyak banget alasannya kenapa aku bisa bilang Unpad tuh kuliah yang sangat seru. Yang pertama, aku kuliah di Vkom, dan di Vkom tuh anak-anaknya seru-seru banget. Cakep-cakep juga ya. Aduh, tentu banget dong. Jadi kalau teman-teman semuanya pengen nyari Unpad gelis, gudangnya tuh udah di Vkom. Jadi kalau kuliah offline tuh wah sangat bersemangat sekali. Kalau online pun semangat kok. Kemarin aku online semangat. Ya sempat ngepin yang cakep-cakep. Oke, Mas. Ya, semangat juga kuliah ya. Oke, berarti alasan offline tuh karena gelis-gelis gitu ya, Mas? Yoi, bener banget. Oke, mantap. Tapi lanjut dulu deh. Mas Endu, aku mau ke Mas Endu nih. Oke. Lingkungan kampus di Unpadnya nih. Dan nanti di fakultasnya tuh gimana sih lingkungan kampus, temen-temennya, terus gedung-gedungnya itu gimana sih, Mas? Oke, kalau di lingkungannya sebenarnya ini aku jelasinnya pertama secara umum dulu ya. Kalau secara umum di semua universitas, di semua perkuliahan itu pasti ada lingkungan yang baik maupun lingkungan yang buruk. Jadi tergantung kita milah-milihnya tuh gimana, kita pilih-pilih temennya. Dan di Unpad juga kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen cari lingkungan yang baik, kita ada banyak banget. Terus teman-temannya juga asik-asik kok, seru-seru banget. Dan tentunya kalau yang aku rasain tuh anak-anak Unpad tuh trendy banget dah pokoknya dah. Kalau teman-teman pengen cari lingkungan yang agak menantangnya, sedikit-sedikit belok juga banyak banget. Jadi tenang aja, di Unpad tuh kita menerima berbagai macam teman-teman. Mantap. Nah, aku ke Mas Fai nih. Mas Fai ada nggak sih begitu masuk Unpad terus, oh ini Unpad yang membedakan dari univ lain gitu, ciri khas gitu? Oke, yang pertama ini kan pertama kalinya aku hidup di mana aku di situ minoritas. Nah, jadi saat pertama itu di lingkungannya aku. Nah, aku tanyain tuh pakai bahasa Sunda. Ada orang Jawa tuh bagaimana tuh. Aduh, ini aku ngomong apa nih sama aku nih. Gitu kan ya. Nah, di situ aku harus beradaptasi secara langsung. Aku pertama sih kaget nih karena aku hidup sebagai orang Jawa di lingkungan orang Sunda. Nah, aku harus menyesuaikan dengan baik. Nah, kesannya aku tuh pertama aku kira orangnya tuh emang gimana ya, beda dengan orang Jawa gitu yang halus, tapi ternyata aku salah. Ternyata mereka baik-baik juga, baik banget, sopan juga gitu ya. Iya. Dan sebenarnya emang itu kayak permasalahan yang sering banget sih buat teman-teman yang misalkan minoritas di suatu tempat atau daerah. Dan ada beberapa nih sepengalaman aku ya, ada beberapa yang bahasa Sunda itu sebenarnya tuh yang mirip-mirip sama bahasa Jawa tapi beda artinya. Betul banget. Mau tahu nggak? Contoh nih. Cokot artinya apa, Zen?
Menggigit. Iya, tapi kalau di bahasa Sunda cokot tuh artinya ambil. Oh iya. Iya beneran. Jadi kayak waktu itu aku pernah Oke, kayak aku yang kedua. apa dikasih tahu tahu. Gedang artinya apa? Gedang. Nah, itu salah. Apa tuh, Dok? Gedang itu artinya pepaya. Nah, Jadi tuh aku tuh kayak sempet bingung kayak ditanya sama disuruh sama temanku gitu kayak, Dudu, cokot gedang gitu. Apa nih? Suruh gigit gedang. Suruh pisang mana nih? Kok suruh gigit? Apa ini? Ternyata salah. Oh, tapi itu malah yang bikin asik gak sih? Kita Tentu banget. Saling Betul, kenal. betul. Seru bahasa-bahasa banget. yang Kita ada di juga Indonesia. saling bertukar budaya. Bener berbahasa. banget. Meskipun kita minoritas tapi asik lah lingkungan kampusnya Ya, Mas. jadi tolong nanti editor nih nuansanya agak Sunda-Sunda gitu ya. Ada musik-musik editor ada tolong ya. percikan airnya gitu artinya. Iya. Editor siap editor. Oke, mantap. Aduh. Oke, ada stigma nih. Biaya hidup di Jawa Barat mahal, bener nggak sih? Mas Ndu mungkin gimana Mas? Oke, biaya hidup di Jawa Barat mahal. Sebenarnya gini, biaya hidup tuh biaya hidup di suatu tempat itu juga tergantung sama gaji atau yang namanya UMR yang ada di tempat itu. Dan emang UMR di Jawa Barat itu emang lebih tinggi daripada UMR di Jawa Tengah. Mungkin terutama di kawasan Unpad dengan yang di Purwokerto itu emang UMR lebih tinggi dan emang biaya hidupnya agak lebih tinggi. Cuma teman-teman nggak usah khawatir atau bingung karena bedanya tuh nggak terlalu jauh beda ya, sekitar antara 2.000-3.000 lah bedanya. Dan menurut aku juga masih bisa kita untuk tetap survive, tetap bisa hidup di Unpad. Karena di sana juga kalau misalkan teman-teman pengen cari pekerjaan di sana buat sampingan itu juga ada banyak banget. Dan yang aku bilang tadi, kalau misalkan UMR di Jawa Barat itu lebih tinggi. Jadi misalkan teman-teman nanti setelah lulus pengen kerja langsung di Jawa Barat, di sekitar situ, tenang aja UMR-nya bakal lebih tinggi. Jadi pilihlah Unpad teman-teman. Mantap. Berarti emang tergantung gaya hidup masing-masing nggak sih? Iya benar, itu juga dengan gaya hidup. Kalau misalkan kita anaknya yang emang hemat, ya mungkin berapa juta, mungkin nggak nyampe juta, mungkin bisa hidup selama sebulan. Tapi kalau kita emang anaknya yang lebih suka untuk berfoya-foya, lebih suka untuk main-main, ya mungkin belasan, nggak sih, nggak nyampe segitu sih, berapa juta mungkin. Oke. Nah, Mas Fai nih, fasilitas sudah asik, temen-temen udah asik, tapi keketatan kampus yang ada di Unpad tuh gimana? Oke, baik. Untuk keketatan kampus itu lumayan ketat sih memang, karena ini Unpad ini termasuk universitas yang sangat favorit di Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Indonesia bahkan. Indonesia bahkan. dong, Nah, tentunya. untuk keketatan sendiri yang paling ketat ada informatika di Saintek. Saintek. Nah, kemudian disusul sama kedokteran. Nah, karena untuk itu kepada adik-adik yang angkatan 2021 yang mau masuk Unpad harus dipersiapkan dengan baik dan matang tuh biar bisa lolos masuk ke dalam situ. Nama yang 2012 itu apaan sih namanya? 2021, Iya. Atraspera. Atraspera. Halo Atraspera. Santai. kita belum nyapa nih, belum nyapa Atraspera. nih. belum. Mantap. Kalau sosumnya nih Mas? Oke, kalau sosum kebenaran ini yang paling tahu nih. Iya. Jangan yang saya. Jadi gini, sekalian jelasin juga ya. Aku ulangi lagi jelasin. Jadi ini aku dapat berita nih langsung dari website Unpadnya. Jadi misal tahun kemarin, tahun 2020 itu ada 2.634 calon mahasiswa yang dinyatakan diterima di Unpad. Dan pendaftarnya berapa? Pendaftarnya tuh sampai 56.446 pendaftar SBMPTN. Ini SBMPTN ya teman-teman ya. Dan di Unpad nih kalau nggak salah termasuk 3 besar yang peminat tertinggi di SBMPTN. Kemudian untuk yang tadi dijelasin sama Fai, jadi di Saintek itu teknik informatikanya itu memang jadi prodi yang paling ketat, yang paling tinggi untuk Saintek, yaitu dengan rasio 1:77. Luar Jadi biasa. dari 77 pendaftar itu yang diterima cuma satu untuk teknik informatika. Kemudian kalau misalkan dari sosumnya itu ada ilmu komunikasi dan manajemen. Ini prodinya aku nih. Jadi ilmu komunikasi dan manajemen itu jadi prodi yang paling ketat di Soshum dengan ketetatan tertinggi di Unpad yaitu 1:87 untuk ilmu komunikasi dan 1:86 untuk manajemen. Gila, berarti keren-keren banget nih yang sedang berhadapan sama aku nih. Aduh, enggak, kok biasa aja. Oke, tapi kayaknya kurang panas kalau kita masuk universitas tanpa masuk UKM dan organisasi kan. Nah, Mas Ndu nih Mas, organisasi dan UKM di sana tuh ada apa aja nih Mas? Oke, mengenai organisasi dan UKM. Organisasi tentunya ya, pasti di setiap univ tuh ada yang namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian ada yang pengawasnya dari BEM, itu ada juga BPM untuk mengawasi jalannya BEM. Mungkin kalau misalkan di SMA itu BEM itu seperti OSIS dan BPM itu seperti MPK. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih paham ya. Organisasi-organisasi juga yang paling besar sih 2 itu, dan di setiap fakultas juga ada. Kemudian untuk UKM-nya nih, UKM-nya ada banyak banget yang bisa menyalurkan minat dan bakat teman-teman semuanya. Dari UKM-nya yang pertama kita ada LISES, Lingkup Seni Sunda. Jadi itu tentang
mempelajari tentang budaya Sunda, tarian Sunda, alat musik segala macam. Kita juga ada PSM, Paduan Suara Mahasiswa, ada KPM, Korps Protokoler Mahasiswa. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar jadi MC seremoni maupun MC yang non formal itu bisa masuk ke KPM. Kemudian kita ada Menwa, ada SPDC, itu Sadaluhung Pajajaran Drum Corps, itu seperti drum B-nya dari Pajajaran. Ada Spektrum untuk fotografi, ada GS STF, Gelanggang Seni Sastra Teater dan Film, buat teman-teman semuanya yang pengen belajar tentang teater dan perfilman, pengen bikin film di kuliah, sabi banget masuk ke UKM ini. Kemudian yang unik di kita tuh ada yang namanya UPBM, Unit Pecinta Budaya Minang. Nah, kenapa sih budaya Minang sampai dibikin UKM di Unpad? Karena memang selain teman-teman kita yang dari Sunda, teman-teman kita yang dari Jawa Barat dan DKI Jakarta ya, yang paling banyak, yang mayoritasnya, itu juga ada teman-teman dari daerah Minang. Itu juga yang paling banyak tuh, paling banyak ketiga tuh berarti tuh Minang. Jadi teman-teman dari Padang itu banyak banget yang Oke, mungkin siapa tahu teman-teman penasaran tuh Unpad tuh apa? Universitas Padang itu maksudnya. bisa jadi tuh. Iya, bukan Pajajaran tapi Padang. Karena emang banyak banget. Jadi bahasa kita yang kedua tuh bahasa Padang emang. Betul banget. Uda dan Uni itu sudah menemani kita. Kemudian kita juga ada pramuka seperti biasa, ada tim SAR, ada KSR PMI, ada perisai diri Unpad, ada merpati putih, kempo, renang, bola basket, sepak bola, tenis meja, catur, softball dan baseball juga ada volley, capoeira, hoki. Terus kita juga ada bulu tangkis dan kita juga punya yang namanya ISEC. Jadi mungkin kayaknya di setiap univ juga ada deh yang namanya ISEC nih, kayak relawan buat mempelajari budaya luar negeri, mempelajari bahasa Inggris juga dan segala macamnya gitu. Jadi UKM-nya tuh ada banyak banget. Berarti emang banyak banget ya di Unpad tuh. Nah, aku mau ke Mas Fai nih. Kalau misal biaya kuliah nih kayak UKT dari Mas Fai itu berapa sih Mas? Kira-kira? Oke, jadi untuk biaya UKT sendiri itu dibagi 5 tuh. Nah, setiap 5 itu tergantung bisa atau enggaknya dia memenuhinya. Jadi kalau misalnya teman-teman keberatan bisa nurunin tuh, bisa ngajuin ke universitas. Kalau misalnya itu keberatan buat aku gitu. Jadi nggak mematok disamaratakan gitu. Tapi kalau misalnya orang itu emang nggak bisa bayar, bisa ada kekeringan gitu. Ada tingkatan-tingkatannya. Terus aku mau jelasin namanya juga. Jadi kalau misalkan UKT di Unpad, uang kuliah tunggalnya tuh dari sosial humaniora atau buat teman-teman yang pengen masuk ke sosum, itu rentangnya tuh sekitar 500.000 sampai 7 juta per semester. Nah, kemudian untuk yang saintek atau yang IPA itu sekitar yang paling rendah tuh ada yang 500.000 sampai 13 juta per semester. Jadi teman-teman yang pengen masuk kedokteran Unpad pun yang paling mahal tetap segini. Jadi nggak nyampe yang 20-30 juta tuh nggak nyampe. Jadi persepsi dokter itu mahal salah tuh ya? Iya. Salah itu. Makanya teman-teman masuk Unpad nih. Apalagi kedokteran Unpad tuh kalau nggak salah masuk 3 besar atau 5 besar. 3 besar. Iya 3 besar kan. 3 besar. Kedokteran terbaik yang ada di Indonesia. Oke. Nah, selain UKT nih, beasiswa di Unpad tuh ada banyak nggak sih? Banyak banget. Jadi kalau misalkan di Unpad, yang pertama yang jelas ada di setiap univ juga ada namanya bidik misi. Di bidik misi Unpad juga itu lumayan banget ya menurut aku ya, karena mereka tuh digratisin biaya hidupnya, kayak udah dibayarin gitu sama negara untuk biaya UKT. Kemudian biaya hidupnya mereka juga diberikan. Kalau nggak salah tuh setiap 6 bulan atau 1 semester tuh mereka dapat 4.200.000. Lumayan banget kan buat survive, buat hidup di Unpad. Nah kemudian selain bidik misi ini, aku bisa sedikit juga ya untuk bidik misi. Jadi teman-teman yang pengen masuk ke Unpad pakai jalur bidik misi, yang rumahnya rada jauh dari Unpad juga menyediakan asrama. Jadi di Unpad tuh menyediakan asrama gratis buat teman-teman bidik misi. Dan di asrama itu juga fasilitasnya lengkap banget. Ada kasur, ada lemari, kemudian ada kamar mandi juga, kamar mandi dalam. Kemudian kita juga ada laundry gratis, ada gym segala macam. Pokoknya enak banget kalau teman-teman jadi anak bidik misi di Unpad karena sudah sangat terjamin kehidupannya di sana. Kemudian selain bidik misi juga ada beasiswa-beasiswa lain yang disediakan oleh Unpad maupun disediakan pemerintah atau mungkin disediakan oleh swasta yang ada di Jawa Barat sana sendiri. Jadi teman-teman gak usah bingung mengenai biaya hidup nantinya di Unpad gitu. Yes, mantap. Oke nih, sayang banget kita udah sampai ke penghujung podcast. Waduh, Oke. udah penghujung aja nih. Aduh. Gak mau ngobrol lagi. Enggak nih, kayaknya udah sampai beberapa menit nih. Nah, tapi sebelum aku mengakhiri nih, kasih semangat dan motivasi dong buat adik-adiknya yang sedang belajar Aku nih. dulu atau ini dulu nih? Mas Fai dulu Aku deh. dulu ya. Oke, untuk adik-adik angkatan 2021 namanya apa? Atlas Pera. Atlas Pera. Oke, jangan lupa untuk belajar ya, karena pengalaman aku tuh gap year setahun itu ternyata puteknya aku gap year sama puteknya aku di kuliah. Betul ini kimia ya, apalagi yang lain itu
luar biasa di kimia karena setiap hari laprak. Jadi jangan mengeluh untuk belajar yang sesuatu yang ingin kamu gapai gitu. Karena sesuatu yang kamu gapai itu bahkan lebih sulit dari yang kamu usahakan sekarang. Paham nggak di sini? Oke, jadi persepsi adik-adik tentang perguruan tinggi itu bukan hanya tentang UGM atau mungkin Undip gitu ya, tapi ternyata banyak sekali perguruan tinggi yang sangat bagus di luar Jawa gitu. Oke, kalau misalnya ada berminat, coba tadi buka mata adik-adik ke Unair atau mungkin ke Unpad gitu terlebihnya ya. Jadi tetap semangat, jangan lupa belajar, gapai cita-citanya, jangan menyia-nyiakan waktu. Terutama ini kan pandemi nih, pandemi ini kan otomatis aku yakin nih teman adik-adik itu mempunyai masalah di pelajaran gitu kan ya. Karena tidak tahu menahu dengan baik pelajaran kelas 11 sama kelas 12. Jadi mungkin bisa belajar lewat ruang guru atau mungkin lewat yang lainnya. Seperti itu ya. Aku ikut termotivasi sih Mas. Keren banget Mas Duni. Oke, mungkin sebelum aku ngasih pesan-pesan buat teman-teman adik-adik semuanya, tadi aku mau jelasin dikit lagi, boleh nggak Zen? Oh boleh. Jadi mungkin tadi belum ditanya sama Zen juga ya mengenai apa aja sih fakultas yang ada di Unpad. Boleh Zen? Boleh. Fakultas ini ya. Mungkin teman-teman juga pengen masuk Unpad tapi bingung mau ke fakultas apa, bingung mau ke jurusan apa juga. Aku jelasin dikit nih. Jadi kalau di Saintek kita punya kedokteran, yang tadi aku bilang ya, kedokteran juga udah bagus banget. Kemudian kita juga ada MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Terus kita juga ada pertanian, ada kedokteran gigi. Nah, kedokteran gigi Unpad ini memang sudah pisah dari kedokteran umumnya. Jadi kedokteran giginya tuh udah akreditasinya udah A, udah bagus banget. Makanya mereka udah punya fakultas sendiri. Kemudian kita juga ada fakultas psikologi. Nah, ini yang unik nih. Kalau di Unpad, psikologinya itu masuknya ke Saintek, bukan masuk ke Sosum. Jadi buat teman-teman yang dari jurusan IPA, ini udah gampang banget deh kalau pengen masuk Saintek. Kalau pengen masuk ke psikologi, ya karena psikologi Unpad tuh masuknya ke Saintek. Udah kayak poin lebih lah mungkin teman-teman ya yang dari jurusan IPA. Kemudian kita juga ada peternakan, ada keperawatan, ada juga perikanan dan ilmu kelautan. Kemudian kita juga ada fakultas teknologi industri pertanian. Terus juga ada fakultas farmasi dan teknik geologi. Nah, untuk Sosumnya sendiri buat teman-teman yang dari jurusan IPS maupun dari jurusan bahasa, sabi banget masuk ke fakultas Sosum ini. Yang pertama kita ada hukum. Hukum Unpad juga termasuk yang bagus banget nih, termasuk 3 besar juga yang terbaik nih. Mungkin teman-teman juga kenal Hotman Paris nggak? Iya, kenal banget. Ya, itu juga dari hukum Unpad. Keren banget nggak tuh? Ini teman-teman yang pengen jadi kayak Hotman Paris, sabi banget masuk ke hukum Unpad. Kemudian dari ekonomi dan kita juga ada fakultas ekonomi dan bisnis, FEB, itu juga udah bagus banget, gila gedungnya tuh udah keren banget di Unpad ya pokoknya dah. Terus ada juga FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terus juga ada Fakultas Ilmu Budaya dan juga ada tentunya Fakultas Ilmu Komunikasi. Sudah masuk fakultas sendiri ya. Nah, itu dia Zen. Ilmu komunikasi itu udah punya fakultas sendiri karena di Fakultas Ilmu Komunikasi itu yang terbaik nomor 1 di Indonesia itu Ilmu Komunikasi Unpad. Biasa. Dan di Vkom ini aku sedikit mempromosikan dikit ya. Biar teman-teman tertarik nih. Karena pada dikit banget kayaknya yang minat ke Unpad nih. Dan di Vkom Unpad itu kita punya 7 jurusan sendiri nih. Ada ilmu komunikasi, ada ilmu perpustakaan, ada televisi dan film nih buat teman-teman semuanya yang pengen bikin film atau yang mungkin kalau dari Semarang itu anak-anak BC kali ya. Itu sabi banget masuk ke TVF karena kita tuh wah udah banyak banget film-film yang kita produksi, udah banyak banget yang menang di festival-festival. Kemudian kita juga ada jurnalistik, teman-teman yang pengen jadi jurnalis, wartawan di televisi, itu sabi banget masuk ke sini jurnalistik. Kemudian kita juga ada humas, hubungan masyarakat, ini juga yang dibutuhin banget di perusahaan-perusahaan. Kemudian kita juga ada manajemen komunikasi atau mankom, kita juga ada, dan yang terakhir kita juga ada apalagi tuh berarti tuh perpustakaan, ilmu komunikasi, dan yang terakhir, nah mungkin yang terakhir teman-teman bisa cari sendiri tuh. Ini bikin kepo nih. Jadi pokoknya ada 7 dah pokoknya dah. Pokoknya ini ada nih yang D4. Oh ya, ini aku ingat nih, yang D4. Yang terakhir itu yang D4. Jadi di Unpad tuh ada yang 6 S1 dan 1 D4. D4-nya tuh ada yang namanya manajemen produksi media. Itu lebih banyak ke ilmu terapan. Jadi teman-teman sabi banget masuk ke Vkom Unpad karena itu udah yang terbaik banget. Teman-teman mungkin kenal Ananda Omes nggak? Oh iya, kenal banget. Soleh Solihun, Yura Yunita, wah pokoknya banyak banget dah. Itu semua dari Vkom Unpad, artis-artis. Ini bentar lagi novel dia ulang nih. Sebentar lagi. Tunggu waktu aja ini ya. Iya, amin. Oke, mantep banget. Fakultasnya ternyata banyak banget ya di Unpad. Oke, tapi sebelum mengakhiri kasih semangat dong. Kasih semangat ya. Ini mungkin teman-teman semuanya nih. Aku juga sedikit curhat kali ya. Sedikit memohon untuk teman-teman Atraspera, tolonglah teman-teman. Mungkin aku quotes ini kayaknya sangat relate kali ya. Sedikit lebih beda itu lebih baik
daripada sedikit lebih baik. Itu kata-kata dari Panji Pragiwaksono, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Maksudnya gimana? Jadi kayak anak-anak Semada tuh kebanyakan tuh pengennya kuliah di mana? Antara di Jawa Tengah atau mungkin di Purwokerto sendiri atau mungkin mentok-mentok di Jogja, Jawa Timur gitulah ya. Kayak memang masih sekitaran Jawa-Jawa. Coba deh teman-teman lihat ke barat. Ya. Teman-teman tahu Big Sutong dan Son Goku aja ke barat kan? Terus teman-teman nggak mau ke barat sih? Oke, kan juga barat. Jadi sedikit lebih benar. Mungkin teman-teman sesuatu yang unik tuh itu juga bagus banget. Sesuatu yang beda tuh bahkan lebih baik daripada mungkin sesuatu yang biasa-biasa aja. Jadi mungkin teman-teman yang pengen mencari tantangan lebih, teman-teman yang pengen masuk ke dunia yang lebih unik mungkin dari teman-teman yang ini lebih banget masuk Unpad, karena Unpad juga ini kan deket sama ibu kota ya, deket sama Jakarta. Jadi juga di Unpad juga Bandung kan udah kayak udah kota yang keren banget lah. Jadi buat kesempatan kerjanya itu juga lebih banyak teman-teman. Atau mungkin teman-teman tadi yang pengen ke dunia entertain, pengen masuk Vkom itu juga sabi banget. Makanya teman-teman masuk Unpad deh. Coba deh sedikit lebih unik dan sedikit lebih beda. Itu aja sih saran dari aku buat teman-teman semua. Luar biasa. Beda ya Nabi Vkom ya. Iya. Udah kebiasaan. Menunjukkan kualitas Vkom Unpad itu sangat bagus nih ya. Masuk Unpad gak masuk Unpad? Ya kan masa-masa jelasin kimia di sini kan nanti bisa pusing nih teman-teman. Iya. Kan TBK sekalian jelasin pelajaran TBK gitu ya. Masuk Unpad. Oke, sayang banget nih kita udah akhir berbincang-bincang bareng Unpad. Iya. Makasih banget nih buat Mas Fai, buat Mas Yu yang udah meluangkan waktunya buat sama-sama. mengisi juga podcast Walisan 7 hari ini. Nah, buat adik-adik Semada 21, makasih juga udah dengerin sesi bareng Unpad. Jangan lupa semangat belajar, jangan lupa selalu berdoa, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yeay, bye teman-teman. Thank you.